tunangan masa kecil. Demi masa depan, dia malah menyerahkanku ke ranjang pamannya. Aku tidak mau, lepaskan aku. Cucu, sudah naik ke ranjangku. Tidak akan bisa turun lagi. Cucu, lihat mataku. Siapa aku? Shang Yu Yo. Ucapkan lagi. Shang Yu Yo. Cucu, ingat, nama priamu adalah Shang Yuyo, bukan Shen Zijing. Shen Zijing memperlakukanku seperti mainan. Diberikan dan dibuang seenaknya. Ngapain aku terus merendah meminta cinta? Shang Ye yang biasanya dingin dan tak berperasaan, malah tidak mengusirku. Apa ini berarti dia sedikit tertarik padaku? Saat melakukan hal seperti ini, jangan sampai terganggu. Setelah bersama Shang Yuyo, nanti Shen Zijing ketemu aku. Harus sopan memanggilku Tante. Bertanggung jawab padaku. Baik. Bertanggung jawab sampai akhir. Ternyata, perkataan pria di ranjang tidak bisa dipercaya. Selamat diulang, sudah kamu pasti berhasil menaklukkan Shang Yo ini. Tidak ada pria yang bisa menolak pesona cucu kita, cucu. Aku mencintaimu, aku akan menikahimu. Belum puas melihat? Semalam kamu juga tidak diam. Masih mau bertanggung jawab? Tentu saja bertanggung jawab. Kenapa? Karena itu kamu. Aku ingin mendengar Shen Zijing memanggilmu, Tante, langsung. Cucu, apa kamu mau? Mau. Bawa orang dari kantor catatan sipil dalam waktu 20 menit. Shang Ye, ini surat nikah kalian berdua. Shen Zijing,
Banyak cara untuk memeras saya. Aku tidak menyangka kau benar-benar memanfaatkan cucu. Shangzong, ini adalah keponakanmu, Shen Xijing. Dan undangan pertunangan Nona Sang. Segera hentikan semua kerjasama dengan Shen Group. Buat Shen Group bangkrut. Suruh orang ingatkan Shen Xijing. Biar dia cari cara untuk memerasku agar aku berinvestasi untuknya. Baik. Cucu, jika Shen Xijing benar-benar setia padamu, aku akan melepaskanmu untuknya. Jika tidak, aku pasti akan merebutmu kembali. Kamu selalu ceroboh. Aku simpan dulu untukmu. Tapi sepertinya ini hanya dibutuhkan saat bercerai, ya. Cucu, hati-hati dengan ucapanmu. Shen Xijing benar-benar pandai berhitung. Aku pikir Shen Xijing adalah satu-satunya cahayaku. Tapi cahaya ini tidak pernah benar-benar menyinariku. Sayang, Ya, keponakan mau bertunangan. Sebagai paman dan bibinya, secara logis kita harus hadir, kan? istriku benar. Kenapa dia datang? Kakak Jing, aku tidak ingin melihatnya. Membuat malu di pesta pertunanganku. Tunang, dia tidak akan membuat masalah. 20 tahun teman masa kecil. Aku masih mengerti sifatmu. Aku akan bicara dengannya. Chu-chu, Semelem Lankar? Sangat lancar. Paman setuju bekerja sama dengan Shen Group. Jia Beringken. Untuk berinvestasi berapa? Kamu mau berapa? Tentu semakin banyak semakin baik. Ini penting bagiku. Shen Group hampir bankrupt. Cucu, kamu tahu. Aku sekarang butuh investasi dari Shangzong. Dengan dukungan dari keluarga Sang untuk menghidupkan kembali Shen Group. Bukan aku tidak mencintaimu, beri aku sedikit waktu lagi. Tunggu sampai karierku stabil. Inilah seharusnya dirimu yang sebenarnya. Kamu Hilaya? Kakak Xijing. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Tadi malam untuk menarik investasi. Menjadikanku sebagai hadiah, hari ini langsung. Adik tiri. Langsung bertunangan. Shen Xijing. Kamu benar-benar hebat. Apa kamu baru puas setelah mempermalukan keluarga Sang? Keluarga Sang masih punya muka? Sejak ibumu menjadi selingkuhan dan naik jabatan, muka keluarga Sang sudah lama hilang. Tapi kamu justru belajar semua taktik ibumu. Kak Jing. Sebulan lalu saat kamu mengungkapkan perasaan, bukannya katanya, sudah putus dengannya? Sebulan lalu sudah berhubungan lagi. Jijik. Kamu pikir bisa pergi semudah itu? Berlutut, minta maaf. Dan aku ingin kamu menyaksikan sampai selesai acara pertunangan ini. Lepaskan. Jangan harap. Berani-beraninya kamu memukulku. Chu-chu, kamu. Lao Sang, putrimu ini sekarang terlalu berkuasa ya. Berani melawan keluarga ini.
Apa kamu yang mau jadi bos sekarang? Aku tidak tahu apakah dia bisa memimpin keluarga Sang. Tapi di keluarga Shang, benar-benar dia yang berkuasa. Paman, Keponakan yang baik. Hadiah tadi malam sangat memuaskanku. senang Paman menyukainya. Direktur Shang, Anda datang? Tanganmu sakit? Sudah mati rasa. Lain kali tidak perlu turun tangan sendiri. Dia tuh ternyata juga menyahali merendahkan diri seperti ini. Dimanja sampai segitunya. Posisi Nyonya Shang sudah aman ya? Putri sulung yang selalu kuanggap remeh. Kok tiba-tiba bisa dekat dengan Tuan Shang yang tinggi hati ini? Tidak tahu kedatanganmu yang mulia, sungguh kurang ajar. Juga tidak sempat menyambutmu dengan baik. Silakan. Ternyata Tuan Sang bisa bicara baik-baik ya. Lalu kenapa pada cucu begitu marahnya? Cucu lemah lembut. Aku saja tidak tega memarahinya. Tolong Tuan Sang ke depannya bicara. Hati-hati. Iya, tahu. Tuan Shang. Ngomong-ngomong, boleh tanya, Anda dan cuti kami. Apa hubungannya? Sang cuti ini sangat mencintai Shen Xijing sampai mati. Kok tiba-tiba bisa dekat dengan bisnis? Kamu tidak bisa melihat. Kalian adalah pasangan. Paling-paling hanya karena Tuan Shang sedang iseng menggendak simpenan. Benar-benar bisa membuatmu langsung naik kelas menjadi nyonya keluarga Shang. Masalah ini seharusnya kamu tanya Shen Xijing. Aku sedang bicara dengan Tuan Shang, bukan denganmu. Kalau begitu tanya Tuan Shang. Apa yang aku katakan tidak berlaku? Kamu. Bahkan jika Shang Yuyo menikah denganku hanya karena tanggung jawab dengan gaya bertindaknya, pasti tidak akan membiarkan orang lain mengganggu istrinya. Tentu saja berlaku. Kedepannya perkataan Sang Cusi adalah perkataanku. Siapa yang mengganggunya? Berarti menggangguku. Ayo pergi. Aku melihat mereka tidak nyaman. Kamu. Hari ini semua yang ikut denganku. Masing-masing dapat 1 juta. Kalian. Kamu. Ternyata ini baru gaya bertindak Shang Yuyo. Kalian lanjutkan. Kalian benar-benar mata duitan, pergi, semua pergi. Tidak menyangka si gadis kecil ini, dia benar-benar punya kemampuan. Kalau dia benar-benar bisa dekat dengan Tuan Shang, dia punya Shang Yuyo yang mendukungnya. Saham yang ditinggalkan ibunya untuknya. Kita akan sulit mendapatkannya. Aku yang dulu benar-benar buta dan bodoh. Tapi mulai sekarang, kau Shen Xijing saat bertemu denganku harus sopan dan memanggilku Bibi. Namaku Seng Chu. Sang seperti Damure. Chu yang mempesona. Zi yang rimbun, ini nama yang diberikan ibuku. Untukku, kakak, siapa namamu? Pilongla. Tidak, aku akan menemanimu di sini.
Lepar, ini untukmu. Kenapa kau di sini? Kenapa aku tidak boleh datang? Istriku di sini. Jadi aku datang. Cucu, apa hubungan kita? Suami istri. Lalu kenapa tadi tidak mengucapkan dua kata itu? Aku belum siap. Kenapa tidak diumumkan? Takut Shen Xijing sedih. Takut tidak bisa kembali ke sisi Shen Xijing. Aku pikir kau tidak ingin mengumumkannya. Aku tidak ingin. Aku sangat ingin sampai hampir gila. Dia ingin mengumumkannya. Berarti dia menyukaiku. Tapi kita baru saja pertama kali bertemu secara resmi tadi malam. Jangan-jangan tadi malam terpesona oleh tubuhku. Bicara. Aku ingin menunggu sampai hubungan kita stabil baru mengumumkannya. Jadi ingin tetap rendah hati. Sekarang mengumumkan dengan gegap gempita status sebagai istri Xiang. Nanti kalau Xiang Liu sudah bosan dengan tubuhku dan mencampakkanku, aku pasti akan tenggelam dalam cibiran orang. Tidak ada hubungannya dengan Shen Xijing. Di hatiku, dia sama seperti sudah mati. Cemburu pada Shen Xijing? Tidak boleh? Tentu saja boleh. Cucu. Sebenarnya aku gampang dibujuk. Bujuk. Sayang, kamu tega marah sama aku? Ternyata jadi wanita penggoda itu nggak sembarangan orang bisa. Cucu. Kurang. Gini caranya kamu membujuk? Ini udah batas kemampuanku. Aku belum siap. Kemarin malam kan udah lihat dan rasain. Malu-malu lagi? Maksudku, aku belum siap untuk memulai hubungan baru. Oke. Aku akan menunggumu. Sampai kau siap membuka hatimu untukku. Dia? Istri melihat lingkaran teman-teman saya. Captionnya bukan pernikahan politik. Gak ada paksaan nikah. Dia ngapain sih? Ngapain posting 9 foto yang persis sama? Setiap foto udah aku pilih angle terbaik. Katanya mau low profile? Gak boleh umumkan kau istriku. Gak boleh juga umumkan aku udah menikah. Gak takut ada yang naksir aku? Pak Shang, kontrak investasi 500 juta. Untuk Shen Group sudah disiapkan. Mau ditandatangani sekarang? Tanda tangan. 500 juta tukar cucuku. Transaksi ini terlalu menguntungkan. Pak Shang, buat apa ikut campur? Masalah Shen Group? Begitu dana masuk. APA Shen Group. Beneran bisa bangkit lagi? Gak akan mati.
Tapi juga nggak bisa hidup. Kasih tahu mereka. Kalau ada yang kerjasama dengan Shen Group, kontrak dengan Shang Group dibatalkan semua. Lalu ini bantu. Atau menjatuhkan? Bantu sekaligus jatuhkan. Setengah mati itu paling seru. Aku ngerti. Perhatikan baik-baik. Kamu tahu efek seperti apa yang aku inginkan. Mengerkil. Pak Shank. Membuatmu mati terlalu cepat. Bukankah itu terlalu mudah bagimu? Direktur Sang, ada kabar buruk. Ada apa? Yang Wan Ran bilang, syuting iklan besok. Jubah jadi lusa. Kenapa diubah? Katanya tidak enak badan, selain itu tidak ada penjelasan lain. Teman baik Sang Mengshi. Lagi-lagi ulahmu. Bagaimana ini, Direktur Sang? Tenang, aku yang urus. Kamu hubungi divisi PR, bersiap-siaplah. Halo, ada dessert untuk divisimu. Sudah sampai di resepsionis. Dessert. Kamu yang pesan. Siapa yang pesan dessert untuk seluruh divisi? Sayang, ketemu aku tidak senang. Dia yang pesan. Sangat takut? Apakah aku sangat memalukan? Kok kamu datang? Aku kirim pesan, kamu tidak balas. Aku tadi meeting, HP di silent. Tidak apa-apa sayang. Aku jemput kamu pulang kerja. Aku kangen banget. Kok diam saja? Aku juga kangen. Tapi masih ada sedikit pekerjaan yang belum selesai. Bisa tunggu aku. Tentu bisa. Kalau begitu kamu tunggu di parkiran. Parkiran. Masa? Aku tidak pantas menunggu di kantormu. Buru-buru banget. Wah, sekarang pasangan muda begitu terbuka ya. Kamu turun dulu, tunggu aku. Aku ambil tas dulu, langsung turun. Aku bersumpah. Baiklah.
Ada apa? Ada sesuatu di wajahku. Sayang, mau coba tidak? Di dalam mobil. Ngapain di dalam mobil? Kamu. Kalau tidak ingin disalahpahami orang lain, lebih baik kamu diam saja. Mobil ini berguncang-guncang. Shang Yuyo, Panggil aku apa? suami. Nah, baru benar. Dengan koneksi seperti Shang Yuyo, ngapain disia-siakan? Suami. Kamu kenal Yang Wanran? Gak kenal. Perempuan macam apa yang pantas ku ingat namanya? Aku cuma ingat cucu kita. Bodohnya cucu. Mau cari orang? Kan gampang aja. Kamu harus belajar memanfaatkan sumber daya di sekitarmu. Passwordnya ulang tahunmu. Lihat Daniel ini. Langsung minta aja padanya. Minta. Minta aja harus diajarin. Aku mau. Yang Wanran. Besok tepat waktu. Datang ke lokasi syuting. Apa ini bintang terkenal Yang Wanran? Baik, aku segera mengurusnya. Oke, aku segera mengurusnya. Makasih suami. Akhirnya mulai paham juga. Gak sia-sia ngajarin kamu. Bakal balas budi apa? Nanti dulu. Kamu gila? Ini di dalam mobil. Aku gak pernah ngutang. Aku bayar pas sampai rumah. 2 kali lipat. Shang Yuyo. Bukannya tadi bilang, pas sampai rumah bayar 2 kali lipat? Aku mau sekarang. Aku angkat telepon dulu. Tian. Yang Wanran kenapa sih? Tiba-tiba nurut aja, bilang, besok pasti datang tepat waktu ke lokasi syuting. Beres sudah. Memang enak punya pelindung kuat. Mungkin dia takut kena denda karena melanggar kontrak. Sayang, jelas-jelas ini ditujukan padamu. Dia dekat dengan Sang Mengsi. Satu hati, besok hati-hati ya. Jangan sampai dia mengganggumu. Tenang saja. Dia nggak bakal bisa. Aku tahu, kamu terlihat lemah tapi sebenarnya kuat. Mau koleksi berapa lapis lagi nih? Sang Chuzhi, ada pria di sampingmu. Shang Yuyo. Tidur. Apa dia bakal jadi buas? Gak ganggu kamu, cinta gini. Harus dengan sukarela. Baru seru. Kalau gitu janjimu harus ditepati. Buah yang dipaksa gak akan manis. Tapi kadang-kadang pengen aja maksa. Tapi hari ini aku gak mau.
Giliranku. Itu tuh. Korek api. Siapa sih yang tidur bawa korek api di kantong celana? Dingin banget badanmu. Kamu mandi air dingin? Tengah malam begini. Ngapain mandi air dingin? Rambutnya nggak dikeringin? Gak usah. Biar segar. Mandi air dingin karena siapa? Wanran Sang Chuji. Pakai koneksi Shangyo. Memaksamu datang tepat waktu besok pagi buat syuting. Keterlaluan banget. Besok aku bakal bikin dia nggak enak. Jangan kira naik keranjanya Shang. Langsung bisa sukses, tetap aja harus lihat endorsemenku. Jangan macam-macam dengannya, aku dari kecil. Sudah biasa lihat kelakuannya yang semena-mena. Mengsi, tenang saja. Besok pasti aku balas dendam buat kamu dan aku. Direktur Sang sudah siap semua. Cucu. Cepat ngaku, pria yang bersamamu tadi malam. Siapa sih? Nanti aku kasih tahu di rumah. Tepat waktu kan, Direktur Sang. Bagus. Ruang rias ada di sana. Kru sudah siap. Aku juga bisa siap segera. Hanya saja, datang terlalu terburu-buru. Sepetu. Ketinggalan di mobil. Kebetulan Direktur Sang sedang tidak sibuk. Tolong ambilkan dong, banyak orang di sini. Kamu harus menyuruh cucu mengambilkan sepatu? Kru kamu tidak berguna ya? Baik. Yang mana? Model apa? Di mobil, cuma ada satu sepatu. Makasih ya, Direktur Sang, cucu. Tunggu aku dong. Tolong pakaian. Cepetan, jangan melamun. Gimana? Sudah ambil, sekalian. Bantu pakai aja nggak bisa. Kamu nggak punya tangan? Pata? Pata. Sekarang tahu malu dan gengsi. Waktu jadi simpanan naik ranjanya Shangzong. Kok nggak tahu malu sih, kamu? Sepatu ini. Kalau hari ini nggak dipakai, hari ini nggak bisa syuting. Nggak syuting ya? Nggak syuting. Seng Chuji, siapa yang berani kasih kamu nyali? Shangzong sudah umumkan pernikahan, kamu pikir dia akan membela seorang simpanan? Putus kontrak. Boleh, Yiko putus kontrak sepihak. Harus ganti rugi 3 kali lipat. Kamu berani? Kamu nggak sanggup tanggung akibatnya. Jangan gegabah. Ada hubungan apa denganmu? Sekarang kamu minta maaf ke Yang Wanran. Aku yang memutuskan. Ini selesai sampai di sini. Apa yang terjadi? Kakak Xi Jing, kenapa kamu di sini? Aku dan Wanran janjian mau jenguk di lokasi syuting. Apa yang terjadi di sini? Mengsher, kekakmu. Emosinya besar banget ya. Baru bicara sedikit langsung lempar barang. Bikin syuting nggak bisa lanjut, Wanran.
sungguh minta maaf sama kamu. Lihat, mau selesaikan bagaimana? Suruh Sang Chuzhi minta maaf ke aku. Lutut di lantai, bantu aku pakai sepatu. Ini? Kakak, kamu harus prioritaskan kepentingan besar. Lakukan saja seperti yang dia bilang. Aku ingat. Aku sudah kasih kalian muka. Dan aku juga minta Yikou. Copot posisi Sang Chuzhi sebagai direktur. Kalau tidak, aku akan. Kamu akan apa? Cucu, kalau ada masalah, langsung hubungi aku. Kok susah banget diajarin sih? Kemarin malam kamu sudah bantu aku. Aku nggak mau merepotkanmu lagi. Meski tertarik sama tubuhku, jangan terus-terusan memanfaatkannya. Lama-lama, bosan juga. Cucu, antara kita, nggak ada yang namanya merepotkan. Dia kayaknya beneran cinta sama aku. Yang Wanran, Ja? Ada. ulangin yang barusan kamu bilang. Sampai selesai. Enggak apa-apa. Kita cuma bercanda kok. Tadi suruh cucu angkat sepatumu, gagah banget ya. Cucuku, tangan secantik ini. Disuruh angkat sepatu? Gimana cara minta maaf? Nggak perlu aku ajari lagi kan? Cucu. Mulai. Yang Wanran dan Yikou batal kontrak. Yang Wanran pihak yang melanggar. Bayar ganti rugi sesuai perjanjian. Oak. Selain itu, blokir total Yang Wanran. Aku nggak mau lihat dia lagi di Beijing. Cucu. Ayo pergi. Cucu. Kangen gak? Datang ke sini. Bilang kangen dulu. Baru ngomong yang lain. Merindukanmu. Cucu, seru nggak? Cucu, kamu lihat aku seperti ini. Hanya akan membuatku semakin. Aku nggak pulang makan malam. Pekerjaan apa yang penting banget sampai harus bikin aku kelaparan? Aku tunggu kamu pulang. Bukan urusan kerjaan. Aku mau balik ke keluarga Sang. Merapikan barang-barang almarhum ibuku, aku nggak mau dia sendirian. Melihat mereka sekeluarga, sikap orang-orang kecil yang sombong. Kalau gitu aku temanin kamu pulang. Nggak usah. Udah diputusin aja. Nanti kamu pulang kerja. Aku jemput. Aku. Nggak mau kasih penjelasan ke aku? Kamu bikin aku kaget. Kamu sendiri yang sibuk. Fokus sama Pak Shank. Mana ada waktu perhatiin aku? Cerita, tadi malam. Pria itu, apakah Pak Shank? Aku. Kita udah menikah. Apa katamu? Maaf. Sayang, kalau udah kaya jangan lupa teman. Ternyata nyonya muda yang selama ini ditebak-tebak orang adalah kamu. Cucu, gimana caramu bisa dapetin Pak Shang? Kalau Shen Xijing tahu, pasti mukanya jelek banget. Ngomong-ngomong. Harus berterima kasih sama Shen Xijing. Eyo.
Ini bukan selingkuhan Pak Shang kita ya? Pak Shang kok nggak nemenin kamu pulang? Cepat banget. Di Wangja? Selingkuhan. Kalau bicara selingkuhan, kamu dan ibumu lah yang paling jago. Sang Chuzi, kamu berani melawannya? Rumah ini bukan tempat yang bisa kamu datengin dan pergi senaknya. Tenang aja. Ini terakhir kalinya. Aku nggak akan pernah balik lagi. Gaya bicaramu tinggi banget ya. Udah berani melawan? Kalau bukan karena dukungan dari Tuan Shang, mata kamu sudah ada di ubun-ubun, ya? Kalau berani, coba suruh Shang Yuyo dukung kamu. Cucu, jangan begitu tidak tahu diri. Cepat minta maaf. Aku malah merasa dia terlalu tahu diri. Paman. Tuan Shang, kemarin sudah makan? Kalau belum, mari makan bersama. Mau ambil apa? Ayo pergi. Cucu. Cucu, kamu mau ikut dia? Atau kembali ke sisiku, aku akan bawa kamu pergi dari sini. Aku tahu, kamu tidak bisa melupakanku. Camarilla. Ternyata, hanya perlu sedikit rayuan dan tawaran. Dia akan langsung menerimanya. Ambil risiko, menang ya menang, kalah ya kalah total. Pria yang paling dicintai Cucu tetaplah aku. Sepertinya aku akan segera mendapatkan sahamnya. Cucu. Paman, terima kasih sudah merawat Cucu. Keskivi ko depannya. Aku akan melindunginya dengan baik. Soal rumor-rumor itu, aku yang akan menanganinya. Cucu belum menikah, jangan sampai reputasinya rusak. Dituduh sebagai pelakor. Koharap Paman bisa membantu memberikan bukti. Belum menikah. Bukti. Aku tidak tega melihatmu terjebak dalam situasi sulit. Cucu kita. Kamu. Kalian diam. Adik ipar. Aku kembali ke sini untuk memberitahumu, manusia harus tahu diri. Nona, keluarga ini tidak akan lagi memiliki tempat untukmu. Begitu kamu pergi, tidak tahu kapan bisa kembali lagi. Tante Li, dulu kamu selalu merawat ibuku. Setelah aku lahir, kamu juga merawatku. Mau ikut aku pergi? Atau Anda sudah terlalu nyaman di keluarga Sang, tidak ingin pindah tempat? Di mana ada nona besar, di situ ada aku. Alasan aku tinggal di keluarga Sang sepenuhnya untuk merawatmu. Baik, ikut aku pulang. Nona besar punya rumah lain? Ada rumah baru. Lupa memberitahumu, villa ini sekarang atas nama Cucu. Yang harus pergi mungkin adalah kalian, Pak Sang. Besok akan kusuruh orang untuk memeriksa rumah. Apa sih yang sudah dilakukan si dalang ini pada Shangyo? Sampai dia begitu terpesona. Villa keluarga Sang, kok bisa atas namaku? Villa ini sebelumnya memang atas nama ibu kita.
Saat ibu akan meninggal, rumah ini dialihkan ke namamu. Aku tidak tahu semua ini. Tapi dia tahu segalanya. Bagaimana kamu tahu? Waktu itu kamu masih kecil, mereka ingin menindasmu. Jadi tidak memberitahumu. Sang Zhenhua, San Zhen. Apalagi yang kalian sembunyikan dariku? Tapi aku tidak akan membiarkan mereka menindasmu. Xiang Yuyo. Terima kasih. Aku suamimu, tidak perlu berterima kasih. Aku selalu jadi pelindungmu, selama aku ada. Tidak akan ada yang berani menindasmu. Yang dulu tidak berani kuharapkan, sekarang Xiang Yuyo berikan padaku. Tapi Xiang Yuyo, berapa lama kesetiaanmu akan bertahan? Bisakah aku mempercayaimu? Sepertinya luka yang dibawa Shen Xijing masih belum bisa membuatnya membuka hati. Cucu, kamu bukan kesukaanku, tapi satu-satunya yang kucintai. Kapanpun, kamu selalu. Jika saat kamu berusia 6 tahun, aku dan Shen Xijing sama-sama muncul di sisimu, kamu akan memilih siapa? Tapi saat aku 6 tahun, kamu tidak ada. Aku di sini. Kamu di sana. Direktur Sang, Guru Ning menolak undangan endorsement kami. Bagaimana ini? Guru Ning yang mana? Ning Zei. Dia sangat cocok dengan citra endorsement produk baru Yiko kali ini. Sangat sesuai. Dengan jaringan Xiang Yuyo. Bantu aku mengatur janji, pasti mudah kan? Sayang, bisakah kamu menghubungi Ningzi untukku? Bagus, akhirnya belajar memanfaatkan sumber daya di sekitarmu dengan bijak. Besok sore jam 3, Klub Yunxi. Aku akan mengatur janji dengan Ningzi untukmu. Halo Guru Ning, saya Direktur Departemen Bisnis Yiko. Sang Chuzi. Hello. Silakan duduk. Guru Ning, kesempatan bertemu kita kali ini adalah hasil perjuangan Xiang Yuyo untukku. Tapi saya harap, jika Anda setuju bekerja sama, Anda benar-benar ingin menjadi duta Yiko. Bukan karena terpaksa atau alasan lain. Sang Chuzi dan Ningzi. Bagaimana mereka bisa bertemu? Kebetulan, Shen Group baru saja mendapat investasi dari Shang Group. Mendaftarkan merek luxury baru. Berencana mengajak Guru Ningxi sebagai duta. Katanya buah yang dipaksa memang tidak manis, tapi yang penting bisa dipetik. Kamu berbeda, ingin yang sukarela. Ini agak sulit. Guru Ning, aura Anda sangat cocok dengan endorsement Yiko kali ini. Jujur saja, di dunia hiburan, saya tidak bisa menemukan orang kedua yang lebih cocok dari Anda. Halo Guru Ningxi. Ada waktu untuk membicarakan kerjasama? Ingin janji dengan Guru Ning? Harus reservasi dulu. Jadwal ini milikku. Kamu antri di belakang. Kamu juga mau kerja sama dengan Guru Ningxi? Jangan main-main. Seri baru Yiko belum stabil. Mengajak Guru Ningxi bekerja sama. Bukankah ini berlebihan? Yiko di dunia fashion termasuk yang terbaik. Kalau mengundang Guru Ning dianggap berlebihan. Lalu Shen Group yang mendapat investasi Xiang Group membuat seri yang tidak dikenal. Bisa undang Master Ning. Keluarga Shen kami kan dulu keluarga besar. Kamu Yiko bandingin apa sama cucu? Dengar baik-baik. Jangan melawan aku. Master Ning, ini yang saya kumpulkan. Data perusahaan kami dan produk baru yang mau launch. Bisa dilihat. Oak. Data kalian mana? Saya. Kami belum sempat siapin hari ini. Nanti setelah kontrak ditandatangani, kami kirim ke master. Baru pertama kali dengar cari endorser harus kontrak dulu. Baru lihat data. Sang Chuzi si bodoh ini. Bisa siapin data apa? Cucu. Sudah jangan berisik, kemampuanmu aku tahu, jangan mempermalukan diri. Direktur Sang, semoga kerjasamanya lancar. Master Ning. Besok saya bawa agen ke kantor Anda untuk detail. Baik, silakan kapan saja. Lagi-lagi karena Xiang Yuo. Sudahlah. Hal yang tidak mau aku lakukan, siapapun tidak bisa paksa. Xiang Yuo juga tidak bisa.
Saya kerjasama dengan Anda karena data Anda. Nona Song, Bahkan kalau karena Shang Yu. Terus bagaimana? Tetap sama kalau jago. Kamu juga manfaatkan Shang Yu. Song. Buat brand baru pakai uangku. Langsung bully cucu aku. Kamu emang mau semua? Saya. Daniel, beri aku merek baru Shen. Demi aku. Langsung jadikan Shen Xijing latihan. Brand barunya tutup. Paman, jangan. Nanti kalau berani ganggu bibimu lagi, bukan cuma ngeblokir satu brand. Seperti itu. Shang Yu Zhao. Sang Chuji. Kakak Jing, saya ada cara. Dia kan kontrak Ningxi. Kalau Ningxi runtuh gimana? Seng Chuji, apakah dia akan terlibat? Selamat ya, Direktur Sang. Dari mana datangnya kebahagiaan? Kamu menandatangani Ningxi sebagai duta merek, itu kan? Proyek besar kita di Iko. Direktur Yo pasti akan memberi kamu promosi dan kenaikan gaji. Nanti traktir makan, aku mau makan di restoran termahal. Aku baru saja melihat video promosi Ningxi. Benar-benar luar biasa, dia dan produk Iko. Sangat cocok. Tentu saja, ini semua berkat Direktur Sang. Ayah. Jasa Xiao Sang tidak bisa diabaikan. Tidak. Ini semua berkat kerjasama semua orang. Baiklah, kita rapat sekarang. Rapat kali ini. Apa? Ningxi bermasalah. Dia kenapa? Cedera? Kecelakaan? Bukan, Ningxi diduga melakukan penggelapan pajak. Dibawa oleh pihak berwenang, Ningxi. Jika sudah dikonfirmasi sebagai pelaku penggelapan pajak, dia akan di-blacklist, produknya akan ditarik semua, usaha kita sebelumnya sia-sia. Tidak mungkin, Ningxi pasti tidak seperti itu. Baiklah, rapat darurat, aku akan memilih duta merek baru. Semua hasil syuting Ningxi diblokir, tidak boleh bocor. Sang Chusi, ini kesalahan keputusanmu. Memberi kerugian besar pada pekerjaan dan perusahaan. Direktur Yo, aku akan bertanggung jawab atas kesalahanku. Tapi aku percaya pada Ningxi. Aku akan segera menanganinya, beri aku waktu. Aku akan segera memberi jawaban pada Anda. Pendapatku sama dengan Direktur Sang. Kita harus bagaimana? Aku pergi ke agensi Ningxi. Kamu pergi ke kantor pajak. Agensi sudah mulai memutuskan hubungan dengan Ningxi. Memisahkan diri. Shang Yuyo. Saling memahami. Shang Yuyo. Ningxi bermasalah. Apa yang mendesak, cucu? Bertemu denganku, bukankah seharusnya peluk dan cium dulu? Ningxi diduga melakukan penggelapan pajak. Dibawa oleh pihak berwenang. Aku dengar, makanya datang mencarimu. Apa yang bisa kamu lakukan? Tadi di ruang rapat, di hadapan banyak orang, aku tidak merasa takut sama sekali. Tapi kenapa melihat Shang Yuyo? Aku merasa ingin menangis. Tenang, ada aku di sini. Ningxi bukan orang seperti itu, kan? Dia bukan. Jadi kita harus segera klarifikasi, meminimalisir dampaknya. Ini tidak hanya menyangkut Iko, tapi juga reputasi Ningxi sendiri. Ningxi difitnah. Aku akan melapor. Bintang top Ningxi diduga melakukan penggelapan pajak. Sang Mengxi. Pagi ini, Daniel mendapat kabar. Setelah menyelidiki sedikit, ternyata mengarah padanya. Meski Ningxi tidak melakukan penggelapan pajak, setelah penyelidikan ini, Iko tidak akan mengambil risiko menunggunya. Hanya bisa memutus kontrak. Semua laporan keuangan Ningxi sejak debut. Dan catatan pajaknya. Aku tahu Ningxi tidak melakukan penggelapan pajak. Tapi apakah perusahaan manajemen tidak memiliki catatan pajak dan laporan keuangannya? Jadi, ini hanya bisa menunggu penyelidikan.
Jadi kita hanya bisa menunggu? Secara normal, harus menunggu penyelidikan. Kalau tidak normal, Bebaskan Ningsi, bukti terkait. Baik, Tuan Shang. ini sudah cukup. Cukup. Cucu, aku sudah membantumu sebesar ini. Bagaimana kamu akan membalasnya? Target bulan ini pasti tercapai. Apa yang lebih menggemparkan dari berita? Shang, orang terkaya di ibu kota, berhubungan di mobil dengan wanita? Eyo. Wah, ini sangat heboh. Sudah cukup difoto, kan? Siapa di sana? Kamu lihat apa? Paparazi menyelinap. Sedang bingung tidak ada kesempatan pamer kasih sayang dengan istri. Aku terima saja kebaikan ini. Tidak apa-apa. Lanjutkan. Syukurlah, akhirnya sudah jelas. Masalah ini, akhirnya sudah lewat. Iya, akhirnya sudah lewat. Bisa dibilang cuma kejutan kecil. Sang Mengsi main drama seperti ini. Kamu nggak mau cari dia minta pertanggungjawaban? Lagi sibuk. Biarkan dia bergerak dulu beberapa hari. Lagi pula, Ningxi bersih. Itayiko juga nggak putus kontrak dengan Ningxi. Sang Mengshi pasti udah kesel banget. Iya, manfaatkan momentum buat promosi, bikin beberapa trending topik, buat Ning Laoshi di platform sosial, dan endorsement Yiko semacamnya. Bisa, sekarang langsung koordinasi dengan perusahaan Ning Laoshi. Aku langsung balik ke departemen promosi buat urus. Ayo. Spotlight trending, Ningxi endorser. Trending topik terkait Yiko. Sekarang udah masuk top 3 trending. Kamu jago. Kalau aku yang urus, pasti nomor 1. Ditambah pengaruh Ningxi yang udah jelas. Saling melengkapi, gampang banget jadi trending. Lihat tren sekarang. Popularitasnya bisa bertahan sampai besok, keren banget. Kecuali ada skandal besar di industri hiburan, misalnya seleb top cerai. Atau selingkuh, kalau enggak, Yiko dan Ningxi. Tian-Tian. Apa sih bangsawan nomor 1, emangnya? Punya tahta kerajaan buat diwarisin? Berani-beraninya rebut popularitas Ningxi cantik kita. Aku pengen lihat. Apa? Beneran ada seleb top yang kena skandal? Bukan dari dunia hiburan. Terus dari bidang apa? Dunia finansial. Kamu yang kasih atau aku yang lihat sendiri? Menurutku sih. Dari sudut pandangku, sebenarnya, ya. Sayang, kemarin malam kamu di mana? Tidur di rumah. Jam 1 pagi. Aku sama Xiang Yuyo di mobil. Mesra-mesraan. Kamu sama Xiang Yuyo. Jadi, cerek rambut hitam di mobil itu kamu? Rambut hitam apa? Wanita apa Tian-Tian lepaskan? Biarkan aku lihat. Ada paparazi yang memotret diam-diam. Sayang, benar bukan kamu? Aku. Tidak angkat telepon. Sibuk. Atau marah? Shang Zong, Tim Humas bertanya. Apakah akan menghapus berita gosip itu? Sementara tidak perlu. Kalau begitu, apakah akan menekan popularitasnya? Juga tidak perlu. Untuk, Kamu tidak perlu urusi hal ini. Aku sendiri yang akan menanganinya. ja. Bodoh, aku sengaja menurunkan kaca jendela mobil. Masih tidak bisa memotret wajah depan. Kalau saja kamu berusaha sedikit, aku sudah bisa mengumumkannya.
Kamu sudah lihat trending? Malam itu kita di dalam mobil. Dipotret. Cucu, kamu sangat peduli dengan ini? Aku tidak keberatan, tapi aku takut berita negatif ini akan mempengaruhi citramu. Lagi pula kamu wakili keluarga Xiang, jangan-jangan semakin tersebar semakin berubah maknanya. Hanya, Yang bersamaku di mobil adalah kamu, bukan wanita lain. Apa efek negatifnya? tapi mereka kan tidak tahu identitasku. Aku akan menanganinya, tidak apa-apa. Kamu tidak perlu urusi. Bagaimana kamu akan merespons? Sekali lagi pamer kemesraan. Lagi pula tidak memperlihatkan wajah, biarkan saja. Kakek, Aku sudah dengar dari ayahmu, dasar bocah nakal. Main-main di luar ya? itu istriku. Apa? Kamu sudah menikah? Berita pernikahanku juga trending loh. Dia tidak memberitahumu? Kamu. Kamu ini memperlakukan gadis seperti apa? Malam ini, cepat bawa cucu perempuanmu ke rumah tua untuk makan malam. Dengar tidak? Baiklah. Kakek bilang, malam ini ajak kamu bersama ke rumah tua untuk makan malam. Kamu mau pergi? Kalau kamu tidak mau pergi, tidak usah pergi. Pergilah. Jangan sia-siakan niat baik kakek. Baik. Kamu ini. Akhirnya tahu juga datang ke sini. Bukankah aku sudah bersumpah padamu, tidak menikah? Tidak akan kembali menemuimu? Aku pikir, kita kakek dan cucu ini sulit bertemu lagi. Aku juga berpikir begitu, tapi... Bukankah aku sudah datang? Halo kakek, ini hadiah kecil dari aku dan Yuyo. Untukmu. Bagus-bagus, ayo-ayo, cepat duduk. Ini Chuzi, kan? Hari ini aku akhirnya melihatnya langsung. Cantik sekali. Ini namanya, lembut mengalahkan keras. Yuyo si nakal ini. Memang butuh gadis baik seperti dia untuk menaklukkannya. Benar. Dia menaklukkanku, benar-benar membuatku tunduk. Duduk seperti ini tidak capek? Jangan nakal, orang tua semua ada di sini. Aku hanya khawatir istriku capek. Chuzi. Kamu suka makan apa? Ada yang tidak boleh dimakan? Dia tidak makan daun ketumbar. Dari mana dia tahu? Xiaoyun, dengar itu? Dapur, siapkan dengan hati-hati. Baik, Nyonya. Ibu, sebenarnya tidak apa-apa, asalkan dapur. Chuzi, tadi kamu memanggilku apa? Ibu, Kamu Dengga? sejak ibu meninggal, sudah lama aku tidak memanggil kata ini. Ibu, sebenarnya tadi aku seharusnya memanggilmu begitu. Aku gugup dan lupa. Mulutku juga kaku, jangan tersinggung ya. Apa yang kamu bicarakan? Mana mungkin aku tersinggung? Aku malah senang tidak ketulungan. Chuzi, ini amplop merah untukmu. Kamu harus terima. Kalau tidak, aku akan marah. Cepat! Ambil. Terima kasih, ibu, ayah. Nah, tadi itu dari mertuamu. Ini dari kakek, ambil. Terima kasih, kakek. Pintarnya anak ini. Aku semakin lama semakin suka. Yuyo, kamu harus hidup rukun dengan cucu. Aku masih berharap bisa menggendong Cicit di sisa hidupku. Aku masih berharap bisa menggendong Cicit di sisa hidupku. Akan suka dengan aku dan Shenyo. Punya anak. Aku belum pernah bertemu dengan kakek dan orang tua. Tapi mereka sepertinya sangat menyukaiku. Aku menyukaimu. Maka keluargaku juga akan menyukaimu. Menantu perempuan yang ditindas di keluarga suami itu karena suami tidak membelanya, sedangkan aku selalu akan membelamu. Bagaimana aku memperlakukanmu? Begitulah keluargaku akan memperlakukanmu. Ternyata benar beda dicintai dan tidak dicintai. Jangan kira dengan merayu Hijing. Aku akan setuju kalian bersatu. Jika menantu keluarga Shen harus bermargasang, hanya bisa mengsi, jangan berhayal. Kehangatan keluarga yang hilang bertahun-tahun. Dirasakan di keluarga Xiang, dapat kasih sayang tak terduga. Xiang Yuyo memberikannya padaku.
Tapi pernikahan kami tidak kuat. Cucu, tenang saja. Selama ada aku, takkan ada yang berani menindasmu. Aku selalu jadi penyemangatmu dan pelindungmu. Shang Yuyo. Sepertinya aku mulai jatuh cinta padamu. Tapi orang yang kucintai sebelumnya menyakitiku sangat dalam. Dasar kamu berani menikahi kakak Yuyo. Harusnya dia milikku. Dasar lacur. Kakak Yuyo, tenang saja. Aku pasti akan merebutmu kembali. Kakak Yuyo, aku sangat merindukanmu. Apa kamu merindukanku? Aku turun dari pesawat. Langsung mencarimu tanpa pulang dulu. Cari aku untuk apa? Aku merindukanmu. Sudah menikah. Pokoknya tujuanku sudah tercapai. Nyonya Shang. Sudah dapat semua rekamannya. Tunang Nyonya Shang, pasti sesuai keinginan Anda. Memegang tangan Xiao Shang. Keluar bersama dari grup Shang. Cukup membuktikan. Anda adalah Nyonya Shang. Kak Yuyo tidak mau mengungkapkan Anda. Maka aku hanya bisa mengungkapkan diri sebagai Nyonya Shang. Nanti, karena tekanan, keluarga Shang pasti akan menceraikan Anda. Biarkan aku menikahi Kak Yuyo. Tidak mudah menikah ke keluarga kaya, dia tidak mau mengungkapkan. Harus bersusah payah membuktikan identitas sendiri. Datang begitu awal. Ada masalah. Masalah besar. Pagi-pagi aku dengar dari lingkaran PR. Hari ini para paparazzi punya bahan besar untuk diungkap. Aku cari tahu kemana-mana. Akhirnya tahu sedikit informasi dalam. Apa? Sayang cucu, berkaitan denganmu. Aku? Dengar-dengar, paparazzi memotret wajah asli Nyonya Shang. Aku pikir, ini kan memotretmu. Apa hubunganmu dengan Shang Yuyo? Sering difoto paparazzi. Tidak mungkin. Coba pikirkan lagi. Sejak terakhir kali difoto. Kami lebih sembunyi-sembunyi, seharusnya tidak terfoto. Sudahlah, tidak penting. Sekarang, pikirkan bagaimana menyelesaikannya. Informasi yang kudapat, jam 10 tepat, paparazzi akan mengunggah foto ke internet. Vijitchala. Mengerti? Pak Shang, Anda masih membiarkan para paparazzi. Per company? Cucu tidak menelepon, juga tidak mengirim pesan. Kalau dia tidak peduli, aku malah senang, belum jam 10. Tunggu dulu. Ya. Kali ini dapat foto yang berguna. Kenapa dia? Jadi menunggu begitu lama. Nyonya Shang yang diungkap adalah Jiang Yanyu. Ini malah jadi repot, harus membantah rumor. Adikku ini cepat sekali menikam saat orang lain susah. Kenapa tidak angkat teleponku, kakak baikku? Aku sengaja ingin menanyakan kabarmu. Kamu mau menanyakan apa? Sebelumnya, aku tidak tahu siapa Nyonya Shang. Hanya bisa melihatmu dengan sombong. Sekarang, sudah berbeda dengan dulu. Istri sah Shang telah terungkap. Hari-hari indahmu sudah berakhir. Dia adalah putri keluarga Jiang yang dimanja oleh semua orang. Dengan segala keistimewaan, kamu. Siapa kamu? Cuma perlu gerakan jari sedikit. Kamu akan mati tanpa kuburan. Lihat saja nanti bagaimana kamu bisa sombong lagi. Kamu pasti akan kecewa. Aku malah akan lebih sombong. Jangan keras kepala. Kalau kamu kembali ke keluarga Sang, lutut dan minta maaf ke ibuku, mungkin dia akan memohon kepada ayahku untuk memaafkanmu. Lagi pula, jadi pelakor bukanlah profesi yang langgeng. Siapa pelakor? Kamu, Kalau soal jadi pelakor, kamu dan ibumu lebih jago. kamu, Apa kamu? Di acara tunangan belum cukup dapat tamparan ya? Mau tambah satu lagi? nanti kamu tunggu saja istri Shang yang akan menamparmu. Nanti kita lihat, kamu tunggu saja. Sang Chusija? Akhirnya ketemu juga. Kamu siapa? Istri Shang yang lagi viral. Sudah lihat beritanya? Sekarang, seluruh netizen menganggap akulah istri Yuyo. Terus? Bukan cuma netizen.
Seluruh dunia pun mengira kamu istrinya. Tapi itu tidak ada artinya. Jangan pikir aku tidak tahu niatmu. Pasti kamu pakai cara licik. Bisa menikah dengan kakak Yo. Dia bahkan tidak mau mengumumkan hubunganmu. Kalau Nona Jiang datang karena ini, tidak perlu. Kalau ini mengganggu Nona Jiang, aku dan suamiku akan klarifikasi. Kakak Yujoku main-main denganmu. Hanya aku dan kakak Yo yang seimbang. Pasangan yang serasi. Apalagi kamu cuma anak keluarga Sang, yang tidak disayang, dan punya noda dengan calon adik iparmu. Ada noda hubungan. Dek, kakak Yuyo. Tidak akan suka tipe sepertimu. Jangan buang waktu. Maaf, pasti ada kesalahpahaman. Aku akan bawa dia pergi sekarang. Kalau aku tidak datang, cucu pasti akan dibully. Salah paham. Ada sedikit salah paham, Kak. Ada kepar. Agak terlalu dekat, ya? Apa nggak agak? Aku dan Shen Zijing nggak ada hubungan apa-apa. Dia yang sok akrab, datang sendiri tanpa diminta. Nggak ada hubungan? Lalu kenapa dia begitu membelamu? Begitu khawatir padamu? Kalian berdua, jangan-jangan sebentar lagi. Mau pergi kencan? Nona Jiang, aku belum bicara jelas. Sudah ku beri muka, malah sok-sokan. Kau tunggu saja. Naonya Shang. Cucu, Nyonya Shang sekarang sudah terbuka. Masih mau keras kepala? Bukan aku yang bilang, tapi kalian berdua. Kok kayak hantu aja sih? Nggak bisa lepas? Adik ipar, Haruskah kau bersikap begitu sinis padaku? apa aku salah sebut? Adik ipar, Keluarga Sang nanti akan menjadi milik Sang Mengsi. Aku nggak punya pilihan. Sekarang adalah saat cucu. Paling lemah. Ini juga kesempatan terbaik. Untuk mendapatkan saham. Cucu, serahkan sahammu padaku. Sekarang ada suntikan dana dari Shang Yo. Segera bisa bangkit. Tunggu aku. rupanya sudah menungguku di sini. Sekarang mulai mengincar sahamku. Aku. Minggir, aku mau pergi. Kau masih mau kembali ke Shangguan? Nggak takut Nyonya Shang membunuhmu? Jangan terus-terusan bilang Nyonya Xiang. Kau harus memanggilnya Bibi. Lain kali ingat panggil yang benar. Nanti kalau sudah terluka dan rugi, lihat saja kau mau bagaimana. Ujung-ujungnya kan harus kembali padaku juga. Apa dia mau terbuka? Lagi pikir apa? Pikiranku? Hari ini ada berita yang bilang Jiang Yanyu adalah istrimu. Kau sudah lihat? Aku sudah lihat. Aku tidak menjelaskan karena kupikir kau sengaja memanfaatkannya. Sebagai tameng, untuk menyembunyikan fakta bahwa kita suami istri. Bukan begitu. Aku pikir kamu tidak mau menjelaskan. Cucu. Menikahi wanita yang dicintai itu seperti jenderal yang memenangkan perang. Aku ingin memberitahu seluruh dunia. Mana mungkin aku menyembunyikannya? Kalau begitu, beritahu seluruh dunia. Aku akan umumkan, aku kan istrimu yang sah. Nyonya Xiang yang dinikahi secara resmi, kenapa harus disebut? Cucuku akhirnya belajar menegaskan haknya. Dan akhirnya belajar cemburu juga. Besok pagi, temui aku di kantorku. Kenapa harus ke kantormu? Datang saja, nanti kamu tahu. Baik. Aku ikuti kata-katamu. Sang Chuzhi pergi ke Shang Group. Apa? Ayah, ibu, Sang Chuzhi pergi ke Shang Group. Bagus sekali. Ini, berbuat gaduh di Shang Group. Lebih seru daripada gaduh di Ikou. Halo, saya ingin ke kantor direktur. Untuk menemui Shang Yo. Halo, apakah sudah ada janji? Tolong sebutkan nama dan nomor telepon untuk janji temu. Dan nomor telepon. Tidak ada. Kalau begitu aku telepon dia. Sang Chuzhi, kau anak durhaka. Kau masih berani datang ke sini membuat keributan, muka keluarga kita. Sudah kau coreng semuanya. Aku membesarkanmu bukan untuk jadi pelakor. Dan menodai pernikahan orang lain. Hari ini, aku harus membereskanmu. Kalau tidak, orang-orang di kota akan mengira. Keluarga Sang adalah keluarga yang tidak bermoral. Cucu, kenapa kau merendahkan dirimu sendiri? Apa keluarga sudah menyia-nyiakanmu? Arwah ibumu di alam baka. Kalau melihat perbuatanmu ini, betapa sedih dan kecewanya dia. Kau berani menyebut ibu? Kau yang paling tidak pantas. Dan paling bersalah padanya? Ibu mati karena kau. Sang Zhenhua. Kau berani bicara seperti itu pada ayahmu? Cepat minta maaf pada ayahmu. Ada masalah apapun, kita bicara di rumah saja. Kamu sendiri bilang keluarga tidak boleh dibeberkan, pulang saja. Kita bicara di balik pintu tertutup.
Maaf ya semuanya, bubar saja, bubar. Kalian datang ke sini, jelas-jelas ingin membuat keributan. Merusak reputasiku, masih pura-pura apa lagi? Nyonya Shang. Kapan Nyonya datang? Baru saja, Nyonya Shang. Kenapa tidak masuk? Anda adalah istri sah. Cepat pergi dan berikan pelajaran. Ajari Sang Chuzi, jangan biarkan dia merusak hubungan Anda dan Pak Shang. Aku. Kenapa harus mendengarkanmu? Nyonya Shang, sebenarnya aku seharusnya memanggilmu Bibi. Jika tidak keberatan, nanti kita bisa sering berkumpul, mungkin kita bisa menjadi teman baik. Jika benar ingin berteman denganku, sekarang seharusnya langsung masuk, berikan pelajaran untukku. Sang Chuzi, bukan hanya omong kosong di sini. Baik, tunggu saja. Bisa dekat dengan Nyonya Shang. Aku rela mengambil risiko sekali. Apalagi, Kamu anak durhaka. Hari ini, aku harus memukulmu sampai mati untuk membersihkan nama keluarga. Tuan, mari bicara baik-baik, jangan main tangan. Sang Zhenhua, hari ini berani menyentuhku. Pasti akan menyesal. Kakak, jangan keras kepala lagi. Kau pikir, Pak Shang sekarang masih akan melandangmu selingkuhannya? Aku bisa katakan dengan jelas. Aku bukan selingkuhan Shang Yuyo. Tapi, San Zhen adalah selingkuhanmu. Kamu, Putri kesayanganmu, Sang Mengshi, adalah selingkuhan Shen Zijing. Berdiri di sana, jangan berdiri di sini, mempermalukan diri. Pulang denganku. Berdiri, pulang denganku, hukum keluarga menanti. Lepaskan. Kamu pulang denganku. Lepaskan aku. Ayah mertua. Shang Zong berteriak apa? Shang Zong berteriak, ayah mertua. Ini, apa yang terjadi? Shang Zong, kami Chuzi tidak layak di mata Anda. Anda juga tidak perlu melindunginya seperti ini. Anda sudah berkeluarga. Chuzi masih belum menikah. Agar tidak menimbulkan rumor yang bisa merusak reputasi Anda dan juga mengganggu pernikahan Anda. Anda setuju, kan? Kemari. Selesai. Apa kamu terluka? Kenapa tidak bisa diajari? Apapun yang terjadi, hubungi aku segera, cucu. Ingat ya. Tidak akan lupa lagi. Shang Zong. Ayah mertua. Ada yang bisa saya bantu? Ayah mertua. Aku adalah ayah mertua Shang Zong. Kalau begitu Sang Chuzi menikah dengan Shang Zong. Nyonya Shang bukan Jiang Yanyu. Tapi Sang Chuzi, selesai. Semuanya selesai. Sang Chuzi langsung naik kelas. Menjadi nyonya muda keluarga kaya top di Beijing. Perkenalkan. Orang di sampingku ini adalah istriku yang sebenarnya. Resmi menikah. Nyonya Shang yang misterius dan rendah hati. Ternyata bukan Jiang Yanyu. Semua rumor di internet sebelumnya. Aku tidak menanggapi. Karena merasa tidak perlu. Tapi istriku cemburu. Dia rendah hati. Lembut. Aku tidak bisa biarkan dia sedih sedikit pun. Shang Zong, bolehkah saya bertanya? Apa hubungan Anda dengan Nona Jiang? Tidak ada hubungan sama sekali. Ternyata Sang Chuzi adalah Nyonya Shang yang sebenarnya. Berdasarkan Shang Yo, waktu untuk teman-teman lingkaran terbuka adalah beberapa hari setelah aku memberikan cucu padanya. Kenapa bisa seperti ini? Malam itu, sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana mungkin Shang Yo menikah dengannya? Ternyata yang dia katakan bukan sekadar amarah. Itu adalah isi hatinya. Tidak, cucu Sang Chuzi. Kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Konferensi pers itu kamu yang atur? Ya, Shang Yuyo. Sebenarnya, aku tidak pernah benar-benar mengerti. Kenapa kamu begitu baik padaku?
Karena aku mencintaimu. Cucu, aku ingin memberikan yang terbaik untukmu. Tapi, menikahimu ini, aku masih terlalu terburu-buru. Tapi jika diulang lagi, aku tetap akan memilih untuk segera menikah denganmu. Kenapa? Karena aku takut kamu bukan milikku. Terlambat sehari, sejam, semenit. Siapa tahu akan ada masalah, hanya cap pernikahan. Saat itu tertera. Baru aku merasa tenang. Proposal pernikahan, prosesnya, aku tidak peduli. Tidak melamarmu. Menyedihkan untukmu. Tidak. Xiang Yuyo, kenapa kamu begitu menyukaiku? Ya. Kenapa ya? Aku yang bertanya padamu. Cucu, biarkan aku merangkai kata-kata. Dengan baik. Karena ini bagiku sangat penting. Turun. Ayo. Cucu, malam hujan seperti ini. Apakah membuatmu teringat sesuatu? Bertahun-tahun lalu, sebuah malam, juga hujan seperti ini. Kita bertemu. Bertahun-tahun lalu. Malam hujan. Kita bertemu. Apa kamu salah orang? Kamulah yang memberitahuku namamu, sang dari daun murbei. Chu yang menawan. Zhi yang rimbun. Namaku Seng Chu, sang dari daun murbei. Chu yang menawan. Zhi yang rimbun, ini nama yang ibuku berikan. Kakak, siapa namamu? Pulanglah, tidak, aku akan menemanimu di sini. Sekarang ingat? Cucu, Sekarang barulah kamu kembali mencariku? setelah aku ditemukan, aku langsung ke luar negeri. Setelah kembali ke Indonesia, aku terus berusaha mencarimu. Tapi ketika akhirnya kutemukan kamu, di sampingmu sudah ada Shen Zijing. Selama bertahun-tahun ini aku sering berpikir, seandainya saat itu, aku lebih aktif sedikit, mungkin hasilnya akan berbeda. Maafkan aku, tidak bisa berada di sisimu di saat kamu paling tidak berdaya, dan paling membutuhkanku. Kalau saja aku ada, mungkin kamu tidak akan hidup begitu sulit. Ternyata cinta Xiang Yuyo bisu namun abadi. Jadi selama ini, aku hanya bisa melalui keberpihakan, untuk mencoba menebus kekuranganku padamu. Jadi jodoh kita. Bukan dimulai dengan Xiang Zijing memberikanmu kepadaku. Melainkan, Bukan. Sejak hari aku bertemu denganmu, telah dimulai. Tapi tanpa malam itu, aku tak mungkin mendapatkanmu. Selama bertahun-tahun ini, berkali-kali terlintas untuk merebutmu dari tangan Shen Zijing. Tapi cinta bukanlah memaksakan kepemilikan. Selama Shen Zijing mencintaimu dengan sepenuh hati, aku tak akan pernah muncul di hadapanmu. Tapi dia tidak layak lagi, cucu. Katakan padaku, siapa pria yang paling banyak mendominasi hatimu sekarang? Siapa? Xiang Yuyo. Kamu? Tidak bawa, Xiang Yuyo? Kamu ingin punya anak denganku? Cucu, beri aku seorang anak. Dia belum mau punya anak sekarang? Sayang. Lihat aku,
Bukan kamu yang ingin punya anak. Bukan juga kamu yang ingin punya anak. Tapi kita yang memutuskan untuk punya anak kita. Buah cinta, simbol indah pernikahan. Bukan karena dipaksa. Kita akan membawa kehidupan baru yang indah ke dunia ini. Benar kan, sayang? Benar. Sayang, aku akan menyusun kata-kataku lagi. Sayang. Kita punya anak, ya? Ya. Nomor asing, bahkan nelpon belasan kali. Jangan-jangan klien kerja? Klien mana? Kenapa? Kalau urusan kerja, kamu akan turun tangan untukku? Aku akan menghabisi dia, tidak tahu waktu. Hello, Chu-Chu. Aku mohon, temui aku. Sinting. Aku sekarang ada di bawah. Aku lihat lampu kamar kalau menyala. Kalau kamu tidak turun temui aku tidak akan pergi. Temui. Kalau kamu memang ingin dicuekin, aku akan mengabulkannya. Cucu. Cucu, aku salah. Aku tidak mau apa-apa lagi. Aku hanya mau kamu. Kembali padaku, ya? Kamu ini tidak tahu batas ya. Paman. Aku mohon. Kembalikan Cucu padaku. Kamu punya uang dan pengaruh. Bukan berarti aku tidak bisa hidup tanpa dia. Bagaimana kamu tahu? Aku tidak bisa hidup tanpa dia? Dulu aku brengsek. Aku pikir aku tidak mencintaimu. Aku pikir mendekatimu hanya untuk memanfaatkanmu. Sejak aku tahu kamu menikah, aku sangat sakit hati. Baru aku sadar. Ternyata aku sudah lama jatuh cinta padamu. Akting pura-pura terluka. Kenapa dulu aku bisa begitu bodoh? Memberikanmu keskivi ko paman. Aku sebenarnya hanya ingin menguji ketulusanmu untuk Cucu. Tak disangka. Kamu begitu mudah tergoda. Apa maksudmu? Kamu pikir semua orang yang mengingatkanmu untuk memerasku itu benar-benar kebetulan? Kamu? Kamu yang mengatur semuanya? Benar, aku sengaja menyuruh orang untuk mengingatkanmu. Tapi kamu punya banyak cara untuk memerasku. Kenapa kamu memilih cara yang paling murah? Dan paling mudah bagimu? Cucu. Dia yang mengatur semuanya, bukan salahku. Sanggyo. Shen Zijing. Aku tadinya sudah mau menyerahkan Cucu padamu. Jika kamu bisa memilih Cucu dengan tegas. Bahkan jika kamu menggunakan cara yang kotor. Aku akan menyerahkannya padamu. Ternyata dia selalu mempersiapkan jalan untukku. Menyuruh Shen Zijing. Membawaku ke ranjangnya juga sudah direncanakannya. Cucu. Semua ini adalah rencananya. Kita semua dimanfaatkan. Kembalilah padaku, ya? Kamu malah membersihkan dirimu sendiri. Paman. Aku mohon, kembalikan Cucu padaku. Aku tidak butuh danamu lagi. Aku hanya ingin Cucu. Aku menyesal. Aku salah. Tidak ada yang akan terus menunggumu di tempat yang sama. Shen Zijing. Cucu adalah manusia yang punya perasaan. Bukan mainan yang bisa kamu panggil dan usir sesuka hati. Setiap orang bisa melakukan kesalahan. Asalkan mau memperbaiki diri, ada kesempatan untuk berubah. Apakah itu Cucu? Bocah kurang ajar. Sekarang kamu harus memanggilnya Bibi. Aku tidak percaya. Kamu tahu kenapa kamu menelepon aku? Aku tidak mengangkat. Membiarkan kamu terus menelepon. Kalian, Kamu mengganggu kami. ini tidak mungkin. Baru segini sudah tidak tahan. Malam kamu mengantar Cucu ke kamarku. Kita sudah menyatu. Sayang, pulang lanjutkan. Baik, sayang. Ketemu lagi lain kali. Ingat panggil Bibi. Seng Chuji, ayah saja tidak. Kamu anak durhaka.
Kalau begitu aku harus pergi melihat apakah dia sudah mati. Sang Chuzi si jalang kecil ini, ternyata, benar-benar meraih Shangzong yang tinggi. Sekarang, kita ingin mengambil saham di tangannya akan sulit. Warisan bisa kujaga untuknya, tapi saham benar-benar ada di tangannya. Dulu, aku sengaja ke kamar sakit untuk menghasut. Memperburuk kondisi ibunya, agar cepat bisa mendapatkan warisan dan saham di tangannya. Tak disangka sebelum ibunya meninggal, membuat wasiat. Memberikan semua hartanya ke Sang Chuzi. Sang Zhen, ternyata ibuku dibunuh olehmu dan masih ingin merebut warisan yang ditinggalkan ibuku untukku. Kalau begitu, bunuh saja Sang Chuzi langsung. Barang-barangnya akan dengan mudah menjadi milik kita. Tuan, apa rencanamu? Inilah ayahku, demi merebut warisan, rela membunuh anak kandungnya sendiri. Ternyata selama ini, aku menganggap penjahat sebagai ayah. Aku sudah menerima kau tidak mencintaiku, tapi kau masih ingin membunuhku. Kenapa di saat seperti ini, aku teringat padanya? Aku sudah terbiasa bergantung padanya. Cucu. Hari ini kenapa tiba-tiba ingat menelepon aku? Shang Yuyo, Ada apa? bisa pulang. Tunggu aku. Cucu. Gak apa-apa kan? Shang Yuyo, aku kangen banget sama kamu. Dasar bodoh. Kan aku udah datang. Cucu. Akhirnya hari ini terjadi apa sih? Aku sudah memanfaatkan kamu membantuku berkali-kali. Tapi kali ini, aku nggak mau manfaatin kamu lagi, aku nggak boleh libatkan kamu dalam masalah ini. Mau pegang ya sayang? Pepek aja lagi. Nggak usah. Mau pegang bagaimana lagi sayang? Aku nggak mau pegang, mau cium. Boleh nggak? Cucu. Kamu hari ini agak aneh loh. Shang Yuyo, aku cinta kamu. Lanjutin, aku serahin diri padamu. Mau bunuh aku ya? Mereka bakal pakai cara apa? Kecelakaan, racun, atau penculikan? Cucu, kita kan satu keluarga. Sudah lama nggak makan bersama. Ayah besok di Hotel Yunxing. Pesan satu meja makanan. Kamu datang, kita kumpul keluarga dengan baik. Bukannya kamu dirawat di rumah sakit? Ayah baru sadar setelah sakit. Keluarga yang tetap bersama dengan selamat, itu yang paling penting. Dulu salah ayah minta maaf sama kamu. Oke, besok aku pasti datang tepat waktu. Cucu. Kamu sembunyiin sesuatu dariku ya? Pak Shang, yang Anda suruh selidiki kemarin, tentang Nyonya. Kemarin pergi jenguk Sang Lao Ye di rumah sakit. Tapi dia nggak masuk langsung pergi, aku cek CCTV, ketemu. Sang Lao Ye sama Sang Fu Zhen. Mereka berdua mau celakain Nyonya. Ini isi rekaman CCTV. Oke. Aku besok pasti datang tepat waktu. Pak Shang. Kakak, dulu salahku. Aku hormat satu gelas. Aku mau lihat, kalian punya akal-akalan apa? Tali rem dirusak, nanti mobil hancur orang mati, siapa yang bakal selidiki? Pak Shang. Pulang sama aku. Kamu datang. Cucu, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku hari ini? Menyembunyikan. Kamu sudah tahu.
Jika aku tidak datang hari ini, apa yang akan kamu lakukan? Kamu masih ingin menyembunyikan sesuatu dariku? Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak tahu? Sistem remu dirusak orang. Aku tahu. Kamu tahu? Kamu tahu masih pergi? Aku tahu mereka akan mengutak-atik mobilku. Aku memasang kamera di mobil. Aku hanya ingin mendapatkan bukti, tidak akan mengemudi sendiri pulang. Pernahkah kamu berpikir jika mereka tidak mengutak-atik mobilmu, tapi menggunakan cara lain? Cucu, kamu melakukan hal yang sangat berbahaya. Kenapa tidak berdiskusi denganku? Aku tidak ingin melibatkanmu dalam konflik ini. Kamu sudah melakukan banyak untukku. Cucu, rasakan jantungku berdetak untukmu. Jika kamu tidak ada, apa yang harus kulakukan? Maaf, aku tidak memikirkannya. Jangan seperti ini lagi, mengerti? Mengerti? Tidak akan lagi. Apapun yang terjadi, kita harus menghadapinya bersama. Bukan menghindari masalah. Tenang, dendammu akan kubalas. Semua yang hilang darimu akan kurebut kembali. Sang Chuzi, apa sikapmu? Tidak berpura-pura. Kamu ingin membuatku marah. Bukankah kamu belum mati? Begitu ingin aku mati? Perkataanmu keterlaluan. Jika kamu mati, bertemu ibuku di bawah. Ibu pasti sedih. Kamu baru saja menjadi Nyonya Shang. Gayamu cukup besar. Tanda tangan. Sang Chuzi. Kamu anak durhaka. Aku belum mati. Kamu sudah mengincar hartaku. Jangan pikir aku tidak tahu. Sebelum ibu meninggal, dia membuat wasiat. Semua harta dan saham diberikan padaku. Tapi selain saham, Kamu, aku tidak melihat apa-apa. Ayah, saatnya mengembalikan semua ini. apa buktimu? Haruskah aku membuka kedokmu? Tanda tangan atau tidak? Tuan, jangan tanda tangan. Kalau tidak tanda tangan, keluarga Sang akan bangkrut. Semuanya tergantung pada keputusan Shang Yuo. Kamu tahu, aku bisa melakukannya, San. Tuan, Nah, baru benar. Lagi pula, kamu masih butuh aku nanti. Tuan, kenapa kamu malah tanda tangan? Kamu kan bukan, hanya punya Sang Chuzi satu anak perempuan. Kamu tidak memikirkan Sisi sama sekali. Tapi dia memang hanya punya aku satu anak perempuan. Apa yang kamu omongkan? Di dalam tas masih ada selembar kertas. Kamu lihat sendiri. Tuan, ini pasti dia yang menjebak aku. Dasar perempuan jalang. Berani-beraninya kamu selingkuh. Ayah mertua, bagaimana kabarnya? Direktur Sang ada waktu mengunjungi saya? Tidak baik juga jadi baik. Ini perjanjian akuisisi keluarga Sang, tanda tangani. Mulai sekarang keluarga Sang adalah milik cucu. Tidak ada hubungannya lagi denganmu. Aku belum tanda tangan, meskipun akuisisi. Tetap butuh tanda tangan aku sebagai direktur utama. Sekarang selain sahammu, semua saham lainnya adalah milik cucu, kamu tanda tangan atau tidak. Tidak ada bedanya, Sang Zhenhua. Kamu diduga melakukan pembunuhan, polisi sudah di bawah. Menunggumu untuk ditangkap. Apa yang kamu omongkan? Kamu pikir tanpa bukti yang kuat, polisi akan datang menangkapmu? Hanker. Tuan Shen. Ada minat untuk kerjasama? Kerja sama. Aku punya apa untuk kerja sama denganmu? Cucu bukan milikku lagi. Sang Mengsi juga akan membatalkan pertunangan denganku, keluarga Shen juga bangkrut. Aku punya apa untuk kerja sama denganmu? Kita berdua punya tujuan yang sama. Kamu ingin Sang Chuzi. Aku ingin Shang Yuo. Kenapa tidak bisa kerjasama? Kamu mau Shang Yuo? Benar, Tuan Shen. Kamu dan Sang Chuzi bersama selama bertahun-tahun. Kamu pernah menyentuhnya? Sepertinya tidak. Benar, tidak pernah. Tidak, kecil. Kamu pernah menyentuhnya. Kamu pernah mendapatkan semua dari Sang Chuzi. Mana ada pasangan yang pacaran bertahun-tahun, tapi tetap bersih, seperti Plato? Maksudmu? Tidak ada pria yang tidak cemburu dengan pacarnya.
Dan mantan pacarnya, apalagi. Shang Yuzhou, pria level seperti itu. Saratokin Renkanamu. Kamu cari kesempatan, ikat Sang Chuzhi. Lalu, Cucu. Malam ini milik kita. Kamu akan menyukainya. Malam ini terlalu lama datang. Kamu seharusnya sudah jadi milikku. Shang Yuyo. Yang di depanmu adalah aku. Aku. Shen Zijing. Ao. Shen Zijing. Sebut namaku. Shen Zijing, Ya. Aku. kenapa kamu di sini? Jangan mendekat. Sangat mencintai Shang Yuyo. Suami tolong aku. halo, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi sementara. Cucu, kamu di mana sebenarnya? Kak Yuyo, sudah ketemu kakak ipar? Bagaimana kamu tahu dia tidak ada? Jujur saja, Kak Yuyo. Sebenarnya hari ini aku melihat kakak ipar. Dia naik mobil Shen Zijing. Sepertinya mau ke Hotel Shengxi. Apa mereka berdua akan? Itu. Kak Yuzhou. Sangat mencintai Shang Yuyo ya. Dia tidak akan menemukan tempat ini. Jangan sentuh aku. Tidak akan menyentuhmu. Bagaimana mungkin? Kamu tidak ingin mencobanya? Selain Shang Yuyo, rasa pria lain? Pergi kau, Shen Zijing. Kamu menggunakan cara yang hina seperti ini. Tidak takut Shang Yuyo akan menghancurkanmu? Menghancurkan aku? Kenapa? Ini kan atas dasar suka sama suka. Suka sama suka. Cucu, kamu tidak bisa melupakanku, cinta lama bersemi kembali. Lalu kita datang ke suite ini, semalam penuh gairah. Shang Yuyo mau menghancurkan. Juga akan menghancurkan kita berdua, kecuali dia benar-benar mencintaimu. Sampai. Sanggap menahan, memakai tandak. Kamu tidak bisa seperti ini. Cucu, dulu. Sebelum sama Shang Yuyo, kita bermain dengan sangat senang, bukan? Kenapa sekarang tidak bisa lagi? Kamu ngomong sembarangan, aku dan kamu tidak pernah apa-apa. Ini Shang Yuyo yang paling tahu. Itu karena kamu pernah memperbaikinya. Cucu, aku. Cucu, aku. Shang Yuyo. Ya. Aku Shang Yuyo. Kamu akhirnya datang. Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Tenang, ada aku di sini. Tidak akan ada yang menyakitimu. Shang Yuyo. Aku tidak akan membuatnya berhasil. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan. Aku tahu. Shang Yuyo, aku bersih. Cucu kita, selalu, murni tanpa noda. Kamu tertawa apa? Paman, Cucu adalah istrimu. Ini semua adalah persembahanku untukmu. Paman, yang kamu pakai, selalu barang bekasku. Tidak. Jangan ngomong sembarangan, kita memang pernah bersama. Tapi kita bersih. Bersih. Cucu, kamu lupa? Salepatmu. Kita yang tambal di rumah sakit. Waktu itu kita sudah sepakat untuk menipu Shang Yuyo bersama. Bukan? Tidak, kamu bohong. Shang Yuyo. Bukan seperti ini, percayalah padaku, bukan seperti ini. Aku percaya. Aku tidak ingin melihatnya lagi di ibu kota. Bawa dia pergi. Cucu adalah milikku. Shang Yuyo. Shang Yuyo, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini.
Aku ingin mandi. Baik, aku akan mengisi air. Cucu, Xiang Yuyo. Aku dan dia benar-benar tidak ada apa-apa. aku tahu. Aku selalu percaya padamu. Tapi di sini Shen Xijing pernah menyentuh. Lihat aku. Lupakan semua ini. Lalu apa yang harus aku ingat? Cucu, kapanpun itu. Aku hanya percaya padamu. Ibu, menantu, Xiang Yuyo. Datang untuk berziarah kepada Anda. Ibu, selama ini aku punya satu keinginan terbesar, yaitu membawa orang yang kucintai ke depan makam Anda. Sekarang, akhirnya aku berhasil melakukannya. Bodoh. Kenapa menangis? Nanti ibu berpikir aku menyakitimu, tidak baik padamu. Jika kamu tidak baik padaku, maka di dunia ini tidak ada orang yang bisa disebut baik padaku. Tapi aku sering merasa, masih banyak hal yang belum cukup kulakukan, belum cukup baik. Aku yang belum cukup. Bodoh. Denganmu di sampingku, itu sudah cukup. Aku sudah memikirkan, pasti tidak boleh menangis. Kenapa masih belum bisa? Ibu. Anakmu datang lagi melihatmu, tapi kali ini anakmu tidak sendirian lagi. Setelah kamu pergi, aku tidak punya apa-apa lagi. Dulu aku pernah merasa tidak akan ada orang lagi yang mencintaiku seperti Anda. Sampai aku bertemu dengannya. Ibu, tenanglah. Aku akan mencintai cucu seperti Anda mencintainya. Cintai dia. Sayangi dia. Ini adalah tempat kita bertemu. Kenapa kamu membawaku ke sini? Cucu. Kalian datang? Kejutan. Cucu. Waktu daftar nikah terlalu terburu-buru karena aku takut. Sedikit lebih lama, kamu akan berubah pikiran. Tidak sempat melamar. Tapi, lamaran adalah sesuatu yang sangat penting bagi setiap perempuan. Aku tidak ingin menyusahkanmu. Aku ingin melamarmu sekarang. Cucu. Maukah kamu menikahiku? Nikaijia, 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 nikaijia. Aku mau. Lalu kenapa kamu bawa payung? Karena kita bertemu di bawah payung. Awal kita di bawah payung. Tidak, aku akan menemanimu di sini.